Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Siregar dengan NIM 0601232061. Saya dari kelas Ilmu Perpustakaan 2. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Dr. Usyono MA. Soalnya itu, apa yang kita pahami dengan geopolitik dan geostrategi, PS bagaimana menurut saudara sebaiknya negara memanfaatkan geopolitik dan geostrategi menjawab tantangan zaman. Sini saya akan menjawab soal tersebut, yaitu geopolitik dan geostrategi, konsep pentingnya dan implementasi dalam kebijakan negara. Geopolitik dan geostrategi adalah dua konsep fundamental dalam kajian hubungan internasional dan kebijakan luar negeri yang sangat mempengaruhi bagaimana suatu negara mengelola posisi dan pengaruhnya di kancah global. Pengertian geopolitik dan geostrategi. Yang pertama yaitu geopolitik. Geopolitik merujuk pada studi tentang bagaimana faktor-faktor geografis seperti lokasi, sumber daya alam, dan topografi mempengaruhi politik dan hubungan internasional suatu bangsa. Geopolitik menyoroti pentingnya lokasi geografis dalam menentukan kekuatan dan kelemahan suatu negara dalam konteks global. Yang kedua yaitu geostrategi. Geostrategi adalah penerapan strategi politik dan militer untuk memanfaatkan posisi geografis dan mengamankan kepentingan nasional. Geostrategi melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan nasional melalui penggunaan optimal dari sumber daya geografis. Langkah-langkah strategi dalam memanfaatkan geopolitik dan geostrategi adalah sebagai berikut, yaitu 1. Pengembangan ketahanan nasional. Konsepnya yaitu ketahanan nasional yang kuat memerlukan pemahaman mendalam tentang geopolitik dan penerapan strategi pada geostrategis. Ini mencakup pemanfaatan posisi geografis untuk memperkuat pertahanan dan memastikan integritas wilayah. Yang kedua yaitu peningkatan hubungan internasional. Konsepnya yaitu hubungan internasional yang stabil dan menguntungkan dapat diperkuat melalui strategi geostrategi yang tepat. Negara harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global dan membangun strategi yang terintegrasi untuk menghadapi tantangan abad 21. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya alam. Konsep pengelolaan sumber daya alam yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat posisi di panggung global. Pemahaman geopolitik dapat membantu negara dalam merencanakan penggunaan dan perlindungan sumber daya alam secara optimal. Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi. Konsepnya yaitu perkembangan teknologi informasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan nasional. Ini juga mencakup penggunaan teknologi untuk diplomasi dan pengaruh global. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, pendidikan dan kesadaran publik. Konsepnya yaitu meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya geopolitik dan geostrategi melalui pendidikan dan kampanye. Kesadaran dapat membantu menciptakan dukungan luas bagi kebijakan nasional yang strategis. Pemanfaatan geopolitik dan geostrategi dapat membawa berbagai keuntungan signifikan bagi negara dan masyarakatnya. Bagi negara yaitu keuntungan tersebut meliputi keamanan dan stabilitas nasional yang lebih terjamin melalui pengendalian wilayah dan kerjasama militer, serta peningkatan pengaruh internasional berkat posisi geografis yang strategi dan diplomasi yang aktif. Selain itu, negara dapat menikmati pembangunan ekonomi melalui akses ke jalur perdagangan utama dan pengelolaan sumber daya alam yang efisien.
Keunggulan ini juga mendorong peningkatan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara yang mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi. Bagi masyarakat, keuntungan tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan melalui penciptaan lapangan kerja baru dan pembangunan ekonomi lokal yang membawa peningkatan pendapatan dan standar hidup. Akses yang lebih baik ke fasilitas publik, transportasi yang efisien, serta layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga menjadi lebih mudah dijangkau. Peningkatan keamanan melalui pertahanan lokal dan penegakan hukum yang lebih efektif memastikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Selain itu, peluang pendidikan dan teknologi semakin terbuka dengan pengembangan pusat pendidikan dan penelitian di wilayah strategis, serta transfer teknologi yang membawa manfaat langsung bagi sebagai sektor kehidupan. Dengan strategi yang tepat, negara dapat memanfaatkan posisi geografisnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan memperkuat posisi di kancah global, sehingga memberikan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat. Sekian penjelasan dari saya mengenai keterkaitan PPT yang berjudul Geopolitik dan Geostrategi dengan soal UAS. Salam solusi, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.